Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Kearifan Informasi. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat memahami video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai framework TOGAF. Framework TOGAF atau kepanjangannya adalah The Open Group Architecture Framework, merupakan framework dan metode yang diterima secara luas dalam mengembangkan arsitektur perusahaan. Nah, untuk website TOGAF sendiri, rekan-rekan mahasiswa dapat mengakses ya di alamat link sebagai berikut. Kemudian, untuk versi TOGAF 9.2 itu adalah pembaruan TOGAF versi 9.1, di mana di dalam versi TOGAF 9.2 ini terdapat pembaruan struktur dokumen. Kemudian juga ada penambahan utama dalam versi ini adalah pembaruan pada bisnis, arsitektur, dan konten metamodel. Ya, semua perubahan ini menjadikan kerangka TOGAF menjadi lebih mudah digunakan dan dipelihara. TOGAF diperlukan ketika yang pertama, pemanfaatan dan penerapan sistem informasi dalam satu organisasi saling tumpang tindih yang membuat sistem informasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ketidakberhasilan dalam penerapan sistem informasi yaitu efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan organisasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan pada level yang tertinggi dalam organisasi sampai pada kebutuhan paling bawah yaitu kebutuhan operasional. Kemudian yang ketiga, karena kurangnya perencanaan dan tanpa memikirkan kunci utama dalam proses pengembangan sistem informasi, yaitu perancangan sistem informasi yang baik harus melihat dari berbagai sudut pandang pengembangan sistem, dimulai dari mendefinisikan arsitektur bisnis yang ada dalam organisasi, mendefinisikan arsitektur data yang akan digunakan, mendefinisikan arsitektur aplikasi yang akan dibangun, serta mendefinisikan arsitektur teknologi yang mendukung jalannya sistem informasi tersebut. Yang keempat, keselarasan penerapan sistem informasi dengan kebutuhan organisasi hanya mampu dijawab dengan memperhatikan faktor integrasi di dalam pengembangannya. Kemudian, framework TOGAF memenuhi beberapa kriteria yang harus ada dalam pendesainan enterprise arsitektur. Yang pertama adalah Reason. Reason ini memiliki pengertian framework yang masuk akal, yang dapat memungkinkan pembuatan arsitektur yang bersifat deterministik ketika terjadi perubahan batasan dan tetap menjaga integritasnya walaupun menghadapi perubahan bisnis dan teknologi secara demand yang tak terduga. Kemudian kohesif dalam pengertian framework yang kohesif memiliki sekumpulan perilaku yang akan seimbang dalam cara pandang dan ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga ada adaptable. Adaptable framework ini memiliki pengertian haruslah bisa beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin sangat sering terjadi dalam organisasi. Kemudian yang keempat, vendor independen. Ini memiliki pengertian framework haruslah tidak bergantung pada vendor tertentu untuk benar-benar memaksimalkan benefit bagi organisasi. Kemudian ada teknologi independen. Dalam pengertian, framework haruslah tidak bergantung pada teknologi yang ada saat ini, tapi dapat menyesuaikan dengan teknologi baru. Kemudian ada domain netral, adalah atribut penting bagi framework agar memiliki peranan dalam pemeliharaan tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah scalable. Framework haruslah beroperasi secara efektif pada level departemen, unit bisnis, pemerintahan, dan level korporat tanpa kehilangan fokus dan kemampuan untuk dapat diaplikasikan. Nah, terdapat beberapa bagian TOGAF bagi rekan-rekan mahasiswa. Ada 4 bagian TOGAF yang utama. Yang pertama adalah bisnis arsitektur. Nah, di dalam bisnis arsitektur ini mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian application arsitektur merupakan pendeskripsian bagaimana aplikasi tertentu didesain dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi lainnya. Kemudian data arsitektur adalah pengembangan bagaimana penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah technical arsitektur. Ini memberikan gambaran mengenai infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya. Nah, kemudian di dalam TOGAF itu ada yang dikenal dengan istilahnya ADM atau Architecture Development Method. Nah, ADM ini menjelaskan bagaimana menemukan sebuah arsitektur perusahaan atau organisasi secara khusus berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Untuk prinsip dalam mengembangkan EA dengan menggunakan metodologi TOGAF Architecture Development Method,
ada 3, yaitu Enterprise Principle, IT Principle, dan Arsitektur Principle. Nah, untuk Enterprise Principle itu sendiri adalah mendukung keputusan bisnis di seluruh bagian organisasi atau perusahaan, sedangkan IT Principle lebih pada mengarahkan penggunaan sumber daya IT di seluruh bagian organisasi atau perusahaan. Sedangkan yang terakhir yaitu Arsitektur Principle itu lebih pada bagaimana mengembangkan arsitektur, proses organisasi atau perusahaan, dan arsitektur implementasinya. Nah, prinsip ini sangat dipengaruhi oleh rencana organisasi atau perusahaan, dipengaruhi oleh strategi, faktor pasar, sistem, dan teknologi yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Ya, jadi inti dari arsitektur development method ini adalah pengelolaan kebutuhan atau yang dikenal dengan requirement management, sementara bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu disejarkan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis. Oke, ini penjelasan dari Ibu mengenai TOGAF bagian pertama. Nah, untuk selanjutnya lebih lengkapnya mengenai fase-fase yang ada di arsitektur development method ADM, rekan-rekan mahasiswa dapat melihatnya pada video pembelajaran yang kedua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.